Barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan pengemis ya, maaf. Islam membolehkan seorang meminta-minta tatkala memang terdesak untuk minta-minta. Artinya orang yang dalam kondisi miskin atau dia bangkrut, dia gagal dalam usaha dia sehingga habis semua yang dia miliki. Lalu ada orang yang jadi saksi dia kepada dia untuk dia meminta-minta keterangan, ya, tulisan memang fulan memerlukan bantuan, kita bantu dia. Orang-orang miskin itu, orang yang minta-minta. Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqun ma'lum, dan di harta mereka ada hak yang sudah diketahui. Buat siapa? Lisail wal mahrum. Buat orang yang minta-minta atau orang miskin yang tidak minta-minta. Sama-sama orang miskin, tapi yang satu minta-minta, yang satu enggak. Mereka punya hak. Tapi kalau kondisinya ternyata nih orang enggak miskin, ini orang memang kerjaannya, profesinya minta-minta. Dan hukum minta-minta dalam kondisi dia tidak terdesak, itu haram hukumnya. Dosa dia. Kalau kita nggak tahu, kita kasih. Kalau kita nggak tahu, atau kita bahkan husnudzon, nggak, kayaknya dia orang memang perlu, dikasih. Bahkan kita dapat pahala, kita dianjurkan untuk berbagi kepada mereka. Tapi kalau kita tahu itu profesi dia, maka seharusnya kita kasih nasihat dia, bukan kasih ulit sama dia. Kasihan sama dia. Kata Rasul SAW tentang orang yang minta-minta tanpa ada hajat dari dia. Ya'ti yaumul qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat dengan wajah yang tersisa tulangnya belakang. Dan alhamdulillah pemerintah kita pun sudah memberikan arahan untuk tidak memberi kepada mereka. Ini bukan kepada yang benar-benar perlu, tapi memang yang profesinya. Ada orang yang minta-minta jamaah, ya kerjaannya 10 tahun kayak gitu dia. Orang minta-minta ini, dia minta dalam kondisi terdesak, lalu dia bangkit kembali untuk bekerja. Bukan menjadikan minta-minta profesi dia. Maka tugas kita adalah memberikan nasihat kepada mereka. Dan kalau kita tahu ini memang profesinya, kita nggak perlu kasih ke orang. Apalagi pemerintah melarang untuk memberi kepada mereka. Yang di lampu merah umpamanya. Tapi kalau kita melihat orang yang memang cacat dan nggak mampu untuk usaha, memang dia. Karena kemarin ada berita pengemis yang bawa duit berapa ratus juta, 160 juta apa, dia bawa duit. Seperti itu usaha dia. Dan ini dibawa kemana itu uang? Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Anda melihat tadi ketika azan dikumandangkan, banyak yang berdiri menunggu azan selesai. Dalam bayangan dia, lebih utama mendengarkan azan sampai selesai menjawab daripada langsung sholat tahiyatul masjid. Disinilah diperlukannya ilmu. Mana yang seharusnya didahulukan? Sholat tahiyatul masjid atau mendengarkan azan? Kalau azannya itu azan sholat maghrib, nah, dengarkan azan baru sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau azannya untuk khutbah Jumat, ketahuilah bahwa mendengarkan khutbah Jumat itu wajib. Menjawab azan itu sunnah. Sholat 2 rakaat. Manfaatkan waktu azan untuk sholat 2 rakaat agar tidak ketinggalan mendengarkan khutbah Jumat. Ketika anak safar ketemunya di hari Jumat, anak sengaja tidak mau sholat Jumat karena nanti mau sholat zuhur menjamak sholat asar. Yang anak tanyakan, apakah sholat zuhurnya itu 2 rakaat atau 4 rakaat? Perlu diketahui bahwa menjamak antara zuhur dengan asar ada ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi yang menjelaskan panjang lebar di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Dan inilah yang menurut saya rajih kuat. Artinya seorang dibolehkan menjamak qasar antara Jum'ah dengan asar. Dan otomatis apalagi ya, orang yang memang sengaja tidak sholat Jum'ah karena safar, memilih sholat duhur, berarti kembali kepada asalnya, maka boleh jamak qasar. Dan berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 2 rakaat. Jadi duhur tadi 2 rakaat, asar 2 rakaat, kemudian dijamak. Dan ini prakteknya
seperti di dalam keadaan kita haji di Arafah dan di Muzdalifah. Bisa aja kemungkinan hari Arafah itu hari Jum'ah. Apa yang dilakukan? Apakah sholat Jum'ah? Tidak. Ya, kalau ada yang melakukan sholat Jum'ah, itu merupakan kesalahan fatal. Jadi ketika kita di Mina, di Arafah, itu tidak berlaku sholat Jum'ah. Artinya seandainya hari Arafah itu kebetulan Jum'ah, maka yang harus kita lakukan tetap sholat jamak qasar, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, kemudian dijamak di awal. Kemudian nanti ketika maghrib juga dijamak. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, dijamak takhir. Seperti itu ya pelaksanaannya. Wallahu a'lam. Antum cuma punya 1.000 rupiah, 1.000 rupiah kasih. Ya. Apa saja yang kita mampu keluarkan. Cuma memang kita nggak mungkin menyumbang dalam sekarang dengan makanan misalnya. Karena dikirim dari sini ke sana mungkin bisa rusak. Yang paling masuk akal adalah uang. Semampu kita. Ingat, ada pernah sahabat Nabi menyumbang 1 dirham, yang satunya 100 dirham. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar, 1 dirham mengalahkan pahalanya 100 dirham. Bagaimana bisa? Secara kuantitas ini 1, ini 100. Kata Nabi SAW, karena yang menyumbang 1 dirham, gak punya kecuali itu. Maka Allah catat dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Yang nyumbang 100 dirham punya banyak. Mirip kalau kita di Indonesia, dia cuma nyumbang 10.000 rupiah, tapi nggak ada kecuali itu. Seperti dia dicatat di sisi Allah, nyumbang seluruh hartanya. Mungkin ada yang nyumbang 100 juta, tapi dia punya tabungan 100 miliar. 100 juta itu kecil sekali. Maka disitulah keadilan Allah SWT dalam menilai. Maka nyumbang. Menyumbang, jangan biarkan 1 kotak amal tentang Palestina, 1 lembaga sosial kecuali itu menyumbang. Yang semampu kita. Hari ini kita bisa nyumbang, alhamdulillah. Besok bisa nyumbang lagi. Bulan depan nyumbang lagi. Jangan bilang saya sudah sumbang dulu. Enggak, setiap hari ada buku catatan amal kita. Tadi ada saya lihat yang salam, pada saat selesai pas saya salam, subhanallah, saya balik ke kanan, terus saya balik ke kiri, saya lihat di sebelah saya itu ada jemaah yang salam, bukan di sebelah saya, di saf kedua waktu itu ya, tadi. Kemudian dia waktu salam membuka telapak tangannya. Ini sekaligus saya ingatkan, ini tidak pernah ada sunnahnya ya. Ini tidak ada sunnahnya. Jadi Nabi SAW pada saat salam meletakkan telapak tangannya kanan di atas paha kanan, kiri di atas tangan kiri dan paha kiri dan merapatkannya lalu salam tanpa membukanya. Nah ini ada pernah saya tanya seseorang kenapa dibuka? Dia bilang ini membuka pintu rezeki. Kalau kanan, yang kiri ini menolak bala. Ya. Ini semua di karang-karang. Ya. Ini luar biasa. Kita di Indonesia ini ahli karang-karang. Gitu. Ya. Kalau suara ngarang ini, waduh luar biasa. Paling banyak. Ya. Ya, semoga Allah berikan hidayah. Mestinya tidak boleh. Kita sudah punya syariat lengkap. Gitu kan? Sudah jelas syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ahmad, Ahlus Sunnah menurut kami siapa? Berpegang teguh dengan apa yang dahulu dipegang dan dipijakan oleh para sahabat Nabi Salafun Salih. Makanya wallahi demi Allah, tidak ada Islam yang paling sempurna hari ini demi Allah. Dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi akhlak, dari sisi dakwah, dari sisi yaitu taat kepada pemerintah, waliul amr, persatuan umat, kecuali wallahi yang mengikuti manhajus salaf. Mengikuti metode beragama kembali kepada Salafun Salih, manhajus salaf. Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan itulah makna Ahlus Sunnati wal Jamaah yang sebenar. Merokok hukumnya haram ya, karena kita tidak boleh merusak diri kita sendiri, tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri kita sendiri. Diri kita ini nikmat dan setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan kita berkata ini kan badan-badan saya, jantung-jantung saya, paru-paru saya, terserah mau saya rusak atau enggak, ya terserah saya. Enggak. Semua yang Anda rasakan adalah nikmat, adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dia berkata ini nyawa saya, terserah saya. Enggak. Itu nyawamu, jasadmu, titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita rusak. Jangankan dirimu, hartamu saja kau rusak tidak boleh. Betul tidak? Ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kata Allah, mubadzir adalah temannya syaitan. Kalau orang kemudian punya mobil dia bakar, dia ledakkan ya. Ini bahlul atau bukan? Bahlul. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong dicamkan, wahai para pengelola masjid, jangan memutar kotak pada saat khutbah Jumat. Rasulullah SAW mengatakan, man massal hasa faqad lagha. Siapa yang main-mainkan kerikil, karena dulu lantai masjid itu kan tanah, bisa aja sambil khutbah ambil kerikil begini. Itu sia-sia. Saya tanya sekarang, mana yang lebih parah, kerikil sama kotak? Itu kadang-kadang kotaknya besi, glodok kan gitu. Udah gitu apa namanya, rodanya kagak beres lagi, ditarik bunyi, subhanallah. Ikhwan, sekarang jangan paksa orang juga untuk infak. Sunnah, kembalikan ke sunnah. Dia punya duit, silahkan. Enggak, sudah. Kalau ditarik itu kayaknya ada perasaan nggak enaknya gitu loh, apalagi kecil ditutupin.
Ya. Kan gitu. Entah kecil atau takut ria, ditutupin. Makanya hindarkan. Dan sebagai seorang muslim, kita kondisikan ikhwan kita itu untuk beribadah dengan baik. Ya infaknya jauh dari ria, ya sholat Jumatnya aman gitu loh Pak. Bagaimana caranya mengirim istighfar buat orang tua? Bukan mengirim istighfar, Anda mohonkan ampunan bagi orang tua. Jangan bilang istighfar 1000 kali untuk orang tuaku. Bukan, istighfar itu mohonkan ampunan. Jadi Anda berdoa, Rabbi ghufirli wali walidayya, Allahumma ghufirli wali walidayya warhamhuma. Itu maksudnya Anda doain orang tua agar diampuni. Sebenarnya dalam hadis ya, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang lagi atau derajatnya lebih tinggi di surga. Dia bertanya, "Anna li hadza? Kok bisa saya derajatnya tinggi?" Maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka," karena anakmu sering memohonkan ampunan bagimu. Bukan kirim istighfar, tapi dia beristighfar untuk orang tuanya.